Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan adalah ketika Allah mengantarkan kita sampai hari ini dalam ketaatan di penghujung tahun kalender Hijriah 1444 Hijriah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki babak baru, tahun baru 1445 Hijriah. Pergantian waktu memang merupakan pergantian yang senantiasa terus terjadi. Tapi bagi umat Islam, pergantian waktu itu tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Dia harus menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan koreksi, untuk melakukan introspeksi atas seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita harus melakukan evaluasi apakah keislaman kita telah kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah keimanan yang telah kita pegang, telah kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah amal soleh telah kita kumpulkan untuk menjadikannya bekal menghadap Allah nanti kelak di yaumil qiyamah? Itu pentingnya kita melakukan evaluasi. Siapa mengajarkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Hasyr ayat 18 yang saya bacakan pada mukaddimah tadi menuntun kita. Karena kita ini kadang-kadang menghadapi hidup ini kita bingung, Pak. Kalau pergantian tahun itu apa yang kita kerjakan? Tahun depan nanti apa kita lakukan? Untuk memudahkan kita umat Islam, Allah membantu agar kita tahu caranya bagaimana. Allah bimbing kita. Kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Orang beriman tidak cukup hanya sekedar mengakui keimanan dalam hati, tapi harus dibuktikan dengan ketakwaan. Saya merasa beriman, nggak cukup. Ya. Waktu saya disumpah jadi pejabat ASN, saya nyatakan saya beriman. Ya. Dengan Quran di belakangnya itu.
Tapi itu tidak cukup. Harus dibuktikan dengan ketakwaan. Sehingga Allah sambung kata iman tadi dengan kata takwa. Lalu Allah teruskan, ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Evaluasilah dirimu, ya. Perhatikan dirimu. Perhatikan amal-amal perbuatanmu yang lalu, yang telah lewat kemarin, minggu depan, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Evaluasi, perhatikan, koreksi tentang amal ibadah kita, tentang amal soleh kita. Untuk apa? Lihat, untuk aktivitas hari berikutnya, untuk amal soleh minggu berikutnya, untuk amal ibadah bulan berikutnya, untuk kebaikan tahun berikutnya. Kapan itu tahun berikutnya? Sebentar lagi, ya, sebentar lagi tahun baru Hijriah, yang kadang-kadang kita lupa, Pak, tentang tahun Hijriah nih. Kita lebih hafal tuh nama-nama dewa-dewa orang-orang kafir, Agustus, September, Oktober, November, Desember, nama-nama dewa itu kita hafal. Tapi yang namanya bulan-bulan Hijriah kita lupa. Muharram, Safar, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lupa kita, Pak. Hati penting mengingatkan itu semua agar jangan sampai lalai. Ya. Rasulullah SAW yang kita selalu bersolat kepadanya mengingatkan kepada kita apa sih yang perlu, ya, untuk mengisi tahun baru Hijriah itu. Namanya Hijriah, merujuk latar belakangnya itu adalah hijrah. Oleh karena itu kita harus melakukan sebuah kegiatan aktivitas yang bermakna hijrah. Secara gampang, sekalipun definisinya banyak hijrah itu, Pak. Ada yang menafsirkannya hijrah makani, hijrah tempat. Ada memaknainya hijrah maknawi, ya, dari sisi syariat. Memang kalau hijrah secara makani kecil kemungkinannya. Dulu zaman Nabi orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang kita katakan dituntut untuk hijrah dari Bojongsoang ke negeri lain. Kecil kemungkinannya. Fasilitas yang kita miliki tidak mendukung untuk melakukan hijrah tempat. Jangankan hijrah ke negara lain, hijrah ke kota Madia saja persyaratannya besar dan berat. Ya. Perlu keterampilan khusus untuk tinggal di kota besar. Orang-orang biasa tinggal di kota kecil, ya, pindah ke kota besar tantangannya berat. Sehingga para ulama memberikan kemudahan. Hijrah itu tidak harus hijrah makani, tapi hijrah maknawi. Apa maksudnya? Maqal bin Yasar, seorang sahabat Nabi, bercerita tentang maksud hijrah. Kata beliau, Rasul berkata, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan segala macam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhenti di situ, Pak. Meninggalkan perbuatan yang dilarang, ya, oleh Allah, itu hijrah. Sekalipun dia belum melakukan amal-amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, tapi kalau dia sudah bisa meninggalkan perbuatan itu hijrah. Sekarang ini ada gelombang di masyarakat, tren di masyarakat dunia tentang gelombang hijrah. Para pejabat sudah mulai banyak yang melakukan hijrah. Kita sambut dengan ahlan wa sahlan. Kita hormati, kita hargai para pejabat yang sudah melakukan hijrah. Para mahasiswa kita sambut, kita hormati, mereka telah melakukan program hijrah. Para kaum milenial yang telah melakukan program hijrah, kita sambut, kita hormati, kita hargai. Lalu kapan diri kita mau hijrah?
Apakah kita tetap bertahan dan betah dengan kemaksiatan kita lakukan? Mulailah hijrah. Apa saja yang perlu hijrah? Kata para ulama ada 4 yang kita mesti perhatikan dalam hijrah. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah. Yang kedua, hijrah fikriyah. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah. Yang keempat, hijrah sulukiyah. 4 saja. Mulai tanamkan dari diri kita. Tanggal 19 Juli nanti, tahun baru hijrah tuh, saya berniat mau hijrah. Ya. Apa yang dihijrahkan? 1, i'tikad, hati, keyakinan, akidah. Ya. Harus hijrah. Kalau selama ini akidah kita bercampur baur, maka kita harus berhijrah kepada hijrah yang tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Tanamkan dalam diri kita. Hijrah qalbiyah, hijrah hati itu. Ya. Mulai tanggal 19 nanti, tanggal 1 Muharram. Ya, niatkan. Ya. Buatkan tekad yang kuat. Karena tekad yang kuat itu kata Imam Al-Juzani dalam kitab At-Ta'rifat bisa mendorong orang untuk melaksanakan ibadah. Kalau tekad kita kuat. Yang kedua, kata beliau, hijrah fikriyah, pemikiran kita nih Pak. Selama ini kita kadang-kadang pemikiran kita, pola hidup kita ya penuh dengan pemikiran barat, kapitalis, liberalis, sosialis, komunis, nempel di kepala kita nih Pak. Jauhkan itu semua ya, kembali hijrah pada pemikiran Islam. Islam ya. Hidup kita, mati kita Islam. Islam harga mati. Hijrah ke sana. Fikriyah, pemikiran kita. Jangan dicekoki dengan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Bahaya. Ya. Otak kita rusak. Pak. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah. Syu'ur, perasaan. Ya. Akhlak. Penting, Pak. Kalau selama ini syu'ur itu perasaan. Dirancu dengan persoalan adat, tradisional, segala macam gitu, yang bertetangga dengan syariat, akhlak, ya, di masyarakat kadang kita suka terbawa tuh, ya, nggak enak dengan tetangga kalau nggak ikut, nggak enak dengan guru saya kalau nggak ikut serta, padahal kita tahu itu salah, nggak enak dengan pemimpin tokoh kita, nggak enak dengan kepala bagian kita, nggak enak dengan kepala dinas kita, perasaan terbawa. Nah sekarang hijrah itu Pak. Perasaan yang bertentangan itu harus hijrah kepada perasaan Islami. Yang keempat yang harus kita hijrah apa? Sulukiyah. Suluk. Perbuatan, ya. Perbuatan itu baik lisan maupun tangan, kaki. Yang selama ini kita memandang remeh perbuatan dosa maksiat, hijrah. Menjadi tren sekarang nih Pak. Saya kadang-kadang merasa bahagia dan tersanjung. Banyak orang kelompok-kelompok hijrah itu ya, dari kalangan pejabat itu, dia bikin komunitas sendiri, dia bikin Zoom sendiri, senang. Dan anggotanya bukan 1, 2, 300-an, ribuan. Ya. Bahkan dibikin gelombang-gelombang tuh. Kalangan pejabat Pak. Masuk juga begitu. Kaum milenial kita nih yang sudah para pensiunan nih, ya, berhijrahlah. Ya. Gampang hijrahnya, datang ke masjid, hijrah. Jadi Allah ajarkan kepada kita untuk selalu mengevaluasi, muhasabah, introspeksi. Memang untuk introspeksi itu berat, tapi kita harus coba evaluasi. Sejauh mana keislaman kita telah kita tunjukkan, sejauh mana keimanan kita telah kita buktikan, sebanyak berapa banyak amal soleh telah kita kumpulkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal bagi kita semua dan kita berikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekannya. Hadirin sudah menyibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, Khatib ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi. Kata beliau, Rasul berkata, al-ibadatu fil haraj kahijrati alayya.
ibadah yang dilakukan di zaman yang penuh kesemrautan hukum, ya, kesulitan ekonomi, dan kekalutan di dalam masalah politik, maka ibadah hamba kaum itu seperti orang berhijrah kepadaku. Ini untungnya kita nih Pak, di zaman seperti ini nih, ya. Kalau kita beribadah, maka itu dianggap seperti orang berhijrah kepada Rasulullah SAW. Besar Pak hikmah hijrah itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 41. Nanti Bapak buka di rumah, An-Nahl ayat 41. Allah berfirman, ya, alladzina hajaru, ya, min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Allah berfirman, orang-orang yang berhijrah, ya, di saat-saat mendapatkan kesulitan, ya, seperti sekarang ini, pasti akan aku berikan kehidupan di dunia yang baik. Para ulama kata Ibnu Mas'ud, dunia yang baik itu maksudnya tempat dan rizki. Tempat yang bagus dan rizki yang banyak. Kalau kita hijrah, tuh. Allah tambah lagi, wala ajrul akhirati akbar, dan pasti akan kuberikan pahala yang besar, banyak di akhirat nanti. Di dunia dapat kebahagiaan, di akhirat dapat keselamatan. Kalau dia hijrah. Hijrah maknawi, bukan hijrah tempat. Hijrah maknawi saja. Kata Imam Ad-Dahhak, juga Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis tentang orang-orang yang dianggap hijrah dan memiliki kehidupan yang baru. Ada 4 atau 5. Yang pertama, para mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam itu dianggap hijrah. Dan dia memiliki lembaran baru. Kenapa? Karena dosa yang lalu sudah dihapus. Sehingga dia punya kehidupan baru. Isi kehidupan baru itu dengan lebih baik. Mu'alaf yang masuk Islam tuh, ya, orang-orang kafir masuk Islam, maka dosa yang lalunya dihapus. Dia punya kehidupan yang baru. Kan enak tuh, ya, bagi mu'alaf tuh. Yang kedua, orang yang kembali pulang dari perang fisabilillah. Dia berperang, ya, berjuang di jalan Allah, selamat. Selama perjuangan itu, maka seluruh dosa diampuni, bebas dia. Dan kembali dia membuka lembaran baru, amal soleh yang baru lagi. Karena seluruh lembaran yang lama sudah ditutup, bebas dosanya. Lembaran putih yang baru dia buka. Yang ketiga, kata Imam Ad-Dahhak, orang yang baru saja kembali dari pergi haji, seluruh dosanya diampuni. Dia seperti bayi yang baru dilahirkan, sehingga dia punya lembaran baru. Beruntunglah orang yang kembali haji karena dosanya telah diampuni. Dia tinggal buka lembaran baru saja, dia isi dengan kehidupan yang baik. Yang keempat, orang yang baru sembuh dari sakit. Orang sakit, operasi segala macam itu, sembuh sehat kembali, maka dia beruntung. Kenapa? Karena seluruh dosanya diampuni selama sakit itu. Sehingga dia punya lembaran kehidupan yang baru. Isi lembaran kehidupan yang baru itu dengan amal soleh. Yang kelima, orang yang kembali baru saja melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan iman dan ikhlas, maka seluruh dosanya diampuni. Orang yang baru kembali melaksanakan sholat Jumat, dihapuslah seluruh dosanya, sehingga dia punya halaman baru, di lembaran baru, isi dengan kehidupan yang baik, dengan ibadah yang baik. Siapa mereka? Kita yang hadir pada hari ini di Masjid Muhajirin, kita kembali ke rumah sudah bebas dosa kita. Yakinkan itu pada kepala kita, Pak. Jangan ragu tentang hadis. Percaya. Bapak percaya pada saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang kembali melaksanakan Jumat bebas seluruh dosanya, buka lembaran baru, ya. Semoga ini semua menjadi keyakinan kita yang terus bertambah, sehingga menapaki tahun depan
tahun baru hijrah ini dengan penuh optimisme, semangat ya untuk melakukan hijrah. Itu saja. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatin wa rasulillah ajma'in. Allahumma afril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaika khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafruqana tafruqa ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin imama walhamdulillahi rabbil alamin. Bahadallah inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tashkurun wa la dzikrullahi akbar.